Banyak kiai di NU yang justru menjadi sasaran kata-kata kasarnya menurut kita, menurut saya. Tapi sampai detik ini orang ini bebas-bebas saja. Kayak yang punya Indonesia orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ibn Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, menindaklanjuti usikan saya sebelumnya terkait dengan urusan pelaporan pencemaran nama baik Ketua PBNU yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor DKI, Yogyakarta, dan Jawa Timur, dan juga beberapa Ansor wilayah se-Indonesia terhadap Faisal Assegaf. Kita baca berita update-nya pemirsa. Ditulis di Tempo dengan judul pencemaran nama baik Ketum PBNU, polisi akan panggil GP Ansor dan Faisal Assegaf. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Khalil Stakuf disebut sebagai sosok yang rasis dan membenci para Habib di Indonesia oleh Faisal Assegaf. Hal ini berbuntut pada laporan polisi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor terhadap Faisal di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menyatakan segera memanggil pengurus GP Ansor DKI Jakarta dan Faisal Assegaf untuk dimintai keterangan sebagai pelapor dan terlapor. Nanti akan dipanggil pelapor dan terlapornya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis 11 November 2022 kemarin. Dikutip dari Antara. Meski demikian, Zulpan belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jadwal pemanggilan terhadap pengurus GP Ansor dan Faisal Assegaf. Saat ini masih dalam penyidik, nanti diagendakan pemeriksaan, ujarnya. Gerakan Pemuda GP Ansor DKI Jakarta melapor Faisal Assegaf ke Polda Metro Jaya melakukan akun Twitter yang bernama Faisal Assegaf. Dalam hal ini dugaan pencemaran nama baik, penghinaan dan penyebaran berita bohong terhadap Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, kata Ketua GP Ansor DKI Jakarta Ainul Yakin di Polda Metro Jaya Jakarta Selasa. Ainul menilai cuitan diunggah akun Twitter tersebut mengandung ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan perpecahan. Teman-teman bisa lihat di Twitter Faisal Assegaf itu, salah satunya mengatakan bahwa Ketua Umum PBNU itu membenci para habaib, dalang untuk pembubaran habaib, katanya. Laporan GP Ansor DKI Jakarta telah diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan sekian-sekian. Pada kesempatan terpisah, Faisal Assegaf tak mempermasalahkan pelaporan terhadap dirinya ke polisi. Dia mengatakan laporan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya bukan pertama kalinya. Saya berkesimpulan itu hak mereka yang melaporkan saya ke kantor polisi seluruh Indonesia. Kalau tidak salah sudah sampai 11 atau 20 wilayah hari ini yang di DKI. Saya kira itu bagus saja, kata Faisal saat dikonfirmasi di Jakarta. Saat membahas soal tudingan GP Ansor terkait dirinya menyebut Yahya Khalil Stakuf sebagai pembenci para Habib, dia mengatakan cuitan itu terkait dengan pernyataan Yahya Khalil Stakuf yang menyebut Habib sebagai pengungsi di Indonesia. Laporan itu menyangkut dengan video Ketua PBNU Yahya Stakuf yang mengatakan para Habib pengungsi, katanya, dan lain sebagainya. Pemirsa, kita usik. Gaduh minggu yang lalu, sekarang sudah ada respon dari aparat keamanan, dari Polda, dari khususnya Polda Metro Jaya. Polda-polda yang lain masih belum saya dapatkan informasinya karena tidak hanya Polda Metro Jaya yang menerima laporan dari GP Ansor di seluruh Indonesia, bahkan menurut pengakuan dari Faisal Assegaf barusan yang tulis Tempo ini ada sampai 20 wilayah gitu ya. Dan ini menarik, sampai 20 wilayah berarti GP Ansor solid gitu ya dalam merespon dugaan
pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Faisal Assegaf. Sebelumnya saya sudah usik bahwa orang ini memang sangat luar biasa dan pemberani betul. Pemberani betul. Dan kalau sudah berhubungan dengan aparat keamanan seolah-olah itu sudah menjadi kebiasaan dia gitu ya. Tapi anehnya sampai detik ini dia masih tantang petenteng kemana-mana, bebas-bebas saja untuk bercuit ria gitu ya. Meskipun cuitannya itu benar menurut dirinya dan sakit pada orang lain. Sebagaimana yang dia sampaikan tadi di Tempo barusan, membuat tweet semacam itu bahwa PBNU dianggap pembenci Habib dan semacam itu berangkat dari video yang berangkat dari sebuah video yang dijadikan alasan oleh Faisal Assegaf kenapa dia bertweet semacam itu, karena Habib dianggap pengungsi. Ini luar biasa menurut saya. Orang seperti Faisal Assegaf ini kalau bicara urusan masalah NU, saya ulangi lagi dari usik sebelumnya, memang tidak hanya hari ini saja. Sebelum-sebelumnya sudah sering kali menggunakan kata kasar, menggunakan kata yang tidak etis gitu ya kepada Kiai NU dan juga kepada NU. Kepada Gus Baha, kepada Kiai Hasyim Asy'ari, kepada banyak kiai di NU yang justru menjadi sasaran kata-kata kasarnya menurut saya. Tapi sampai detik ini orang ini bebas-bebas saja, kayak yang punya Indonesia orang ini. Menurut saya sih, terlepas benar atau tidaknya, tapi respon dari aparat keamanan mudah-mudahan segera untuk dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat dalam persoalan, apalagi pelapor ataupun terlapor, agar duduk persoalannya jelas. Tapi yang pasti, meskipun secara hukum itu dianggap masih belum jelas siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi secara sosial, etika sosial, orang ini sudah jelas-jelas tidak etis dan kurang ajar menurut saya. Kepada kiai, kepada NU, justru menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya, yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai akademis dan sering minta dan menantang orang untuk mengadu data dan intelektual. Menurut saya usik, catatannya orang ini justru sering kali nyinyir terhadap NU dan kiai-kiai NU. Entah kenapa ini kok bisa orang ini, seolah-olah NU itu sudah tidak ada apa-apanya dalam pikiran dan benaknya, seolah-olah NU ini itu organisasi bermasalah di negeri ini, orang-orang yang dianggap bermasalah dalam konteks pemikiran dan yang lain-lain, seolah-olah begitu dalam pikirannya, sehingga ada sedikit pemantik ketika ada orang NU dan NU yang menggelitik pikiran dia langsung membuat tweet atau berpendapat yang sebagaimana yang kita saksikan itu, yang kita dengar, yang kita baca ini. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dia terhadap NU. Makanya seluruh pengurus Ansor, seluruh pengurus NU menurut saya harus betul-betul serius dalam mengawal masalah ini. Dan jangan sampai ini meluap begitu saja. Kalau nanti pada akhirnya Faisal Assegaf dianggap benar oleh hukum, berarti ini harus juga menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bagi NU dan orang pengurus-pengurus NU. Dalam berujar, dalam berbicara itu harus hati-hati. Tapi kalau ini benar, apa yang diduga yang didugakan oleh Ansor, biar manusia yang namanya Faisal Assegaf ini tidak bebas berkata-kata kasar terhadap NU dan kiai-kiai NU. Tapi catatannya seperti tadi, meskipun secara hukum Faisal bisa dianggap benar gitu ya dalam konteks ini, tapi perilakunya, tapi kata-katanya tidak hanya persoalan ini, sebelum-sebelumnya sudah banyak menyakiti orang-orang NU dan tidak etis. Seorang akademis, seorang yang menganggap dirinya pintar, menggunakan kata-kata kasar yang justru jelas-jelas menyakitkan banyak orang, jelas-jelas menyakitkan warga NU.
dan Kiai NU. Tidak hanya persoalan ini, ketika bicara masalah Gus Baha itu lebih pantas kata Abu Lawa, NU itu kandang kambing dan lain sebagaimana rekam jejak yang kita tahu sejak tahun 2001 atau sebelum ini lah. Pemirsa, mudah-mudahan masalah ini segera berakhir dan segera menemukan titik temu dan gitu ya, dan ketegasan dari aparat agar orang-orang yang semacam ini yang berpotensi memecah belah bangsa ini ditertibkan secara tegas. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.